Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Jamal The Flamboyan, channelnya pendidikan terbaik untuk semua. Pada pertemuan kali ini, saya ingin berbagi perakiraan soal bahasa Inggris dan kunci jawabannya dengan harapan bisa membantu para siswa di seluruh Indonesia. Soal pertama, do not throw trash in this room. It means that jangan membuang sampah dalam ruangan ini. Itu artinya bahwa untuk jawabannya adalah A. Keep the room clean. Jagalah kebersihan ruangan itu. Soal yang kedua, Siti berkata, Lina, what do you think if we go to the orphan home tomorrow? Bagaimana menurutmu jika kita pergi ke panti asuhan besok pagi? Lalu Lina bertanya, how about after school? Bagaimana jika pulang sekolah? Lalu Siti menjawab, okay, baiklah, but I have to tell my mother first. Tapi saya harus minta izin kepada ibu saya dulu. Pertanyaannya, who are talking in the dialogue? Siapakah yang sedang berbicara dalam dialog tersebut? Jawabannya adalah they, Lina and her friends. Lina and her friends, Lina dan teman-temannya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Brian berkata, Dodo, do you know Sinta, our new friend? Dodo, apakah kau tahu Sinta, teman baru kita? Lalu Dodo menjawab, yes, bla bla bla, in the orphanage for 6 years now. Ya, bla bla bla, di panti asuhan selama 6 tahun sekarang. Jawaban yang cocok untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah A. She is leaving. Ini adalah kalimat present continuous tense. Soal nomor 4. Mia bertanya, what do you think about Laila? Bagaimana menurutmu tentang Laila? Lalu Zia menjawab, I think Laila is the most interesting orphan bla bla bla. Saya rasa Laila adalah anak yatim yang paling menarik bla bla bla. Kalimat rumpang tersebut bisa dilengkapi dengan they, I have ever known, yang pernah saya kenal. They, I have ever known, yang pernah saya kenal. Kita lanjut ke soal yang kelima. We, bla bla bla, out to, bla bla bla, my sister's birthday, bla bla bla, my uncle, bla bla bla, yesterday. Untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut, maka pilihan yang paling tepat adalah B. Were eating, celebrate, when, can. Alasannya karena kalimat ini terlihat seperti kalimat past continuous tense. Maka bila dilengkapi adalah we were eating out to celebrate my sister's birthday when my uncle came yesterday. Jadi jawabannya B. Sekarang soal nomor 6. Sasa berkata, Mimi, let's go out. Everybody is bla 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 now.
Mimi menjawab, "Be quiet, please. I'm trying to concentrate for the test tomorrow." Dengan kata kunci now pada ujung kalimat sasang, ditambah lagi dengan sebelumnya ada to be is, maka jawaban yang paling tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Staying outside. Jadi bila dibaca secara lengkap, Mimi, let's go out. Everybody is staying outside now. Jawabannya A. Sekarang kita ke soal nomor 7. Mari perhatikan kata-kata yang belum tersusun berikut ini. Yang pertama, information, 2, of, 3, the drug, 4, there, 5, no, 6, about, 7, is, 8, the uses. Pertanyaannya, the best arrangement for the jumbled word is, susunan yang paling baik untuk kata-kata yang berantakan tersebut adalah C. Maka akan tersusun seperti ini. There is no information about the uses of the drug. Tidak ada informasi tentang penggunaan obat tersebut. Maka sekali lagi jawabannya adalah C. Sekarang kita ke soal nomor 8. Lisa berkata, "Naura, what is the conclusion of the doctor's explanation?" Lalu Nida menjawab, "We should eat well, bla bla bla, get sick easily." Untuk melengkapi kalimat Nida yang masih rumpang, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah A. In order not to. Pertama sekali alasannya adalah karena di sini diiringi oleh kata kerja get, maka kita menggunakan in order to. Tapi karena kalimatnya berlawanan, maka kita menggunakan in order not to. Sehingga bisa diterjemahkan, we should eat well, kita harus makan dengan baik, in order not to get sick easily, agar tidak mudah terkena sakit. Jadi sekali lagi jawabannya A. Kita lanjut ke soal nomor 9. We should not to eat too much instant foods. Bla bla bla, we will not get serious disease. Untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut, maka isian yang paling tepat adalah B. So that. Kenapa demikian? Karena setelah titik-titik tersebut ada subjek, dalam hal ini adalah we. Maka jawaban yang paling tepat adalah so that. Sehingga bisa diterjemahkan, kita tidak boleh makan terlalu banyak makanan instan, agar kita tidak akan terkena penyakit yang serius. We should not to eat too much instant foods, so that we will not get serious disease. Jadi jawabannya B. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Dayu berkata, let's stop working for a while to get some fresh outside. Benny menimpali, bla bla bla. I feel so sleepy and bored now. Dayu tadi bilang, ayo kita berhenti bekerja sebentar untuk mendapatkan udara segar di luar. Lalu Benny menjawab, bla bla bla, saya merasa sangat mengantuk dan bosan sekarang. Untuk melengkapi kalimat Benny tersebut, maka jawaban yang paling tepat adalah D. I agree with you. Kenapa demikian?
Karena Benny melengkapi di ujungnya, I feel so sleepy. Saya sangat mengantuk and bored now. Dan bosan sekarang. Sehingga bila dilengkapi seperti ini jadinya. Saya setuju denganmu. Saya sangat mengantuk dan bosan sekarang. Jadi jawabannya D. Soal nomor 11. Siti berkata, I got a good mark for my English test. Lalu Benny berkata, bla bla bla. Ungkapan yang paling tepat dari Benny untuk menimpali kalimat Siti adalah C. Congratulations Siti. Maka percakapannya akan menjadi seperti ini. Saya telah mendapatkan nilai yang bagus untuk bahasa Inggris saya. Lalu Benny memuji, selamat Siti. Jadi jawabannya C. Congratulations Siti. Kita lanjut ke soal nomor 12. Dayu bertanya, who won the football match yesterday? Siapa yang telah memenangkan permainan sepak bola kemarin? Lalu Udin menjawab, our team did. Tim kita lah. We won 2-1. Kita menang 2-1. Dayu menjawab, well done, bla bla bla. Pekerjaan bagus, titik titik. Dan Udin berkata, thank you, terima kasih. Untuk melengkapi kalimat Dayu tersebut, maka jawaban yang paling tepat adalah A. I'm glad to hear that. Saya senang mendengarnya. Jadi jawabannya adalah A. I'm glad to hear that. Kita lanjut ke soal nomor 13. Edo berkata, Happy birthday, Lia. Selamat ulang tahun, Lia. Thank you, Edo. Terima kasih, Edo. You are the first guest who congratulates me. Kamu adalah tamu pertama yang mengucapkan selamat kepada saya. Edo berkata, oh really? Benarkah? Here is a little present to you. Ini sebuah hadiah kecil untukmu. I hope you will like it. Saya harap kamu menyukainya. Lalu Lia berkata, thank you very much. Terima kasih banyak. Pertanyaannya, why does Edo give Lia a present? Mengapakah Edo memberikan Lia sebuah hadiah? Jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah B. Because it was Lia's birthday. Karena itu adalah hari ulang tahun Lia. Jadi jawabannya B. Because it was Lia's birthday. Karena itu adalah hari ulang tahun Lia. Nah, para siswa, itulah tadi beberapa kutipan soal ulangan bahasa Inggris. Mudah-mudahan bisa membantu kamu dalam mendapatkan hasil yang maksimal. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih untuk segala perhatiannya. Jangan lupa untuk menekan tombol like, komentar, dan juga subscribe-nya. Terima kasih.